Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar hari ini? Amin. Saya percaya bahwa semua kita tetap mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan kembali sekali lagi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di minggu-minggu awal, bahwa kita akan bahas tentang banyak ajaran-ajaran yang harus kita pahami dan harus kita pegang teguh. Seri yang keempat ini kita akan belajar, setelah kita belajar bagaimana kita harus memahami Alkitab yang adalah firman Allah, dan selanjutnya kita belajar juga tentang Allah Tritunggal dan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekarang kita akan belajar tentang keselamatan kekal. Bilang sama-sama, keselamatan kekal. Jadi hal keselamatan kekal ini atau jaminan keselamatan kekal harus kita pahami dan harus kita pegang teguh, saudara. Berbicara tentang keselamatan kekal, saudara, itu menekankan tentang keselamatan dan hidup kekal yang telah disediakan. Tapi bukan hanya disediakan, tetapi dijamin oleh Allah sendiri. Jadi Alkitab sering menerjemahkan keselamatan kekal ini juga dengan hidup kekal, saudara. Dan keselamatan juga bisa berarti bahwa kita memiliki hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita mengerti tentang keselamatan kekal itu adalah ini yang harus kita pegang teguh, saudara. Ini bicara tentang kemenangan kita dari dosa, dari maut, dan juga iblis. Penting untuk kita mengerti tentang keselamatan kekal ini. Kali ini bicara tentang kemenangan kita terhadap dosa. Kita tidak mungkin terintimidasi lagi dengan dosa kalau mengerti tentang jaminan keselamatan kekal ini. Dan kita juga akan tidak mungkin terintimidasi dengan maut, apalagi iblis. Jadi kalau orang masih terintimidasi dengan dosa, maut, dan juga iblis, ada yang salah dengan apa yang kau pahami, atau ada yang masih ragu-ragu dalam imanmu, terkhusus dalam imanmu kepada jaminan keselamatan kekal, saudara. Dan apa yang dikatakan tentang keselamatan kekal, hidup kekal tadi, yang merupakan kemenangan kita dari dosa, maut, iblis, dan bagaimana kita juga boleh punya hubungan dengan Tuhan, semua ini terjamin dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Bilang sama-sama, nama Yesus Kristus, jaminan keselamatan kekal. Seperti halnya ajaran-ajaran yang sering diserang oleh banyak orang, hal ini juga, saudara. Dan kenapa kita perlu belajar, saudara? Jadi iblis menggunakan berbagai macam cara untuk meragukan bahwa kita ini ada jaminan keselamatan kekal, saudara. Cara-cara yang iblis pakai banyak hal, saudara. Keraguan-raguan yang dia tabur. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang dia serang lebih dulu adalah jaminan keselamatan kekal itu, saudara. Kenapa dia serang lebih dahulu itu? Misalkan kau sakit, saudara, engkau mulai ragu dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Saya percaya bahwa yang diserang itu adalah ini, jaminan keselamatan kekal, saudara. Tetapi kalau engkau pegang tentang jaminan keselamatan kekal ini, saya percaya ini akan berdampak hampir di semua area hidup kita, akan terdampak, akan terpengaruh, dan kita akan menjadi lebih stabil, saudara. Kita akan melihat bersama-sama bahwa ketika iblis menggunakan berbagai macam cara untuk meragukan jaminan keselamatan kekal kita, makanya bagi beberapa orang mulai merasa tidak bermakna hidup ini, saudara. Mulai merasa tidak ada arti hidup ini. Berapa banyak
Hari-hari ini saudara, anak-anak muda yang mulai merasa tidak berarti hidupnya, sehingga ada banyak yang mau mengakhiri hidupnya, saudara. Karena dia tahu bahwa hidup itu hanya berakhir sekarang saja. Jadi kalau sekarang saya gagal, kalau sekarang saya tidak dihormati, kalau sekarang saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, untuk apa mempertahankan hidup ini, saudara? Sehingga beberapa orang, termasuk orang percaya, mau dan lagi mencari cara untuk bagaimana bunuh diri, saudara. Tapi saya percaya kalau saudara ada di tempat ini yang punya pemikiran, saudara, ataupun sudah berusaha, mungkin saudara sudah berulang-ulang kali berusaha bagaimana cara untuk bunuh diri, saya mau beritahu hari ini bahwa firman Tuhan hari ini harusnya meneguhkan engkau. Banyak yang kita lihat anak-anak muda, saya juga dikagetkan dengan ada berita lagi, anak muda di Kupang lagi, Kupang atau di Sohe itu, bunuh diri, sudah. Dan pasti hal yang dia ragukan adalah ini, saudara. Tidak ada, setelah ini hidup ini mau ngapain sih? Jadi kalau hidup ini sudah tidak ada kepastian, sekarang aja tidak ada kepastian, apa yang kita harus pertahankan, saudara? Jadi minimal iblis akan serang kita dalam hal meragukan jaminan keselamatan kekal ini, supaya kita mulai merasa bahwa kalau kita gagal, hidup ini tidak bermakna lagi. Kalau kita tidak ada hal-hal yang kita kerjakan hari ini yang misalkan bisa menghasilkan, kita berkata bahwa hidup ini tidak ada makna lagi. Ataupun saya percaya bahwa kita mulai melakukan hal-hal yang apa yang kita inginkan saja. Jadi satu sisi kita mau menghabiskan nyawa kita, tapi sisi yang lain kita berpikir bahwa wah, nggak juga jelas, tetapi apa yang saya bisa nikmati, saya nikmati. Itu ekses yang lain, atau itu dampak yang lain, saudara. Yang satunya mau menghabisi nyawa, yang satunya lakukan apa yang dia suka, saudara. Karena apa? Tidak ada jaminan keselamatan kekal ini. Dan di antara kita, bahkan orang percaya pun, masih banyak yang ada dalam posisi ini, saudara. Jadi mengetahui, memahami, dan percaya akan jaminan keselamatan kekal ini harusnya membuat kita memiliki hidup yang lebih bermakna dan mulai fokus, saudara. Saya bertanya seseorang, yang saya bercakap-cakap dengan seseorang, dan dia pernah menyatakan kepada saya, Pak, kalau sekarang yang penting uang saja lah. Ya, masalah Tuhan, masalah kehidupan kekal itu nanti aja. Yang penting hari ini ada uang. Dan ternyata terlalu banyak orang yang memiliki prinsip ini. Yang penting semua ada, gak usah pikir yang nanti, saudara. Dan saya melihat bahwa ternyata banyak orang-orang Kristen pun memiliki prinsip hidup seperti ini. Saya punya uang, saya punya segalanya, saya bisa melakukan apa saja, itu sudah cukup, saudara. Mereka tidak pernah mengerti, saudara. Biasanya orang-orang yang seperti ini nanti ada di ICU dulu baru dia mengerti, saudara, bahwa aduh, ternyata kita harus lebih bijak melihat hidup ini. Apalagi nafas tinggal satu-satu, saudara. Baru dia memikirkan setelah ini mau kemana, saudara. Kalau belum ada di persimpangan jalan seperti ini, orang belum sadar, saudara. Tapi puji Tuhan, jaminan keselamatan kekal sebetulnya melenyapkan kita dari semua kehidupan yang tidak bermakna, kehidupan yang kurang fokus. Karena kita mengerti ada kehidupan kekal. Jadi kita bukannya memikirkan tanggung jawab hari ini, tapi kita memikirkan setelah ini kita mau kemana, saudara. Jadi paling tidak kita mulai fokus hidup kita, saudara. Bukan hanya fokus kepada pekerjaan, kepada usaha, kepada keluarga, tetapi fokus juga kepada apa yang kita akan terima setelah ini, setelah hidup ini berakhir, saudara. Dan yang berikut, saya melihat bahwa ada orang-orang yang pada akhirnya ketika diragukan jaminan keselamatan kekal mereka, mereka mulai merasa bahwa oh, hidup ini ketika mengalami tantangan, ketika mengalami hambatan,
ataupun mungkin pergumulan yang berat, mulai kehilangan damai, mulai kehilangan ketentraman, bahkan ada orang yang mulai kehilangan kekuatan untuk hidup. Tapi ternyata jawaban daripada semua ini hanya ada dalam jaminan keselamatan kekal itu. Bahkan hal yang terburuk, misalkan kita sudah berhadapan dengan kematian, gak ada yang bisa jamin, saudara. Tapi hanya ada satu, jaminan keselamatan kekal akan bisa membuat kita tetap kuat sekalipun akan menghadapi kematian. Setelah kita tahu pasti setelah mati ini kemana, itu yang akan memberikan bagi kita kekuatan, saudara. Tetapi kalau beratnya, memang kita juga mengerti bahwa ada keselamatan kekal, tapi juga ada hukuman kekal. Dan kita mengerti bahwa, wah, kayaknya ini yang saya akan terima ini hukuman kekal. Memang hidup ini akhirnya tidak ada kekuatan lagi, saudara. Saya bisa melihat bahwa ada orang-orang yang ketika dia sudah parah banget dalam sakitnya, saudara. Tapi ketika kita bicara tentang Yesus mengasihi engkau, Yesus menjamin hidup, tiba-tiba ada orang-orang yang bisa mendapatkan satu kekuatan yang dia juga tidak tahu kekuatan dari mana. Dan beberapa orang bisa sembuh seketika, saudara. Karena apa? Itu satu kekuatan yang berasal dari satu jaminan, saudara. Kita kan mengerti juga dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita alami terjadi bagaimanapun keadaan kita, kalau masih ada jaminan, misalkan apa, ada hal-hal yang kita punya, saudara, dan minimal masih ada yang kita bisa jaminkan. Kalau kita mau memerlukan uang, saudara, rada-rada tenang hati kita, betul tidak? Kenapa kita tidak arahkan ini kepada jaminan keselamatan kekal, saudara? Ini jaminan yang lebih pasti dalam hidup kita. Ini jaminan yang bisa menyeluruh dalam hidup kita, lebih luas dan lebih kuat untuk kita pegang, saudara. Jadi saya percaya bahwa iblis mau ganggu sukacita kita, damai sejahtera kita, dengan cara apa? Buat mereka ragu tentang jaminan keselamatan kekal. Hal yang lain lagi, saudara, iblis buat supaya apa? Orang-orang meragukan jaminan keselamatan kekal. Supaya apa? Supaya orang-orang mulai merasa bahwa ada yang kurang semuanya, saudara. Yang semuanya kurang, saudara. Gaji kurang, waktu kurang, apalagi, saudara? Semua kasih sayang yang saya terima kurang, perhatian yang saya dapat kurang. Pokoknya kalau engkau sudah mulai menilai semua kurang, semua kurang, semua kurang, cek, saudara. Engkau tidak punya sesuatu yang berarti yang lebih, yang engkau bisa syukuri dalam hidup kamu. Tapi setelah kita dengarkan firman Tuhan ini, jaminan keselamatan kekal ini menjadi harta yang lebih daripada apapun juga. Sehingga tidak mungkin kita tidak ngangkat tangan dan bersyukur kepada Tuhan saat kita menyembah. Karena apa? Karena kita tahu sudah ada pemberian yang terbesar yang Tuhan pernah berikan bagi kita. Dalam keadaan ekonomi yang terpuruk sekalipun, milikilah jaminan keselamatan kekal ini. Dengan demikian engkau akan percaya begini, saudara, untuk yang terbesar ini saja Tuhan bisa siapkan bagi saya. Masa untuk hal yang kecil ini Tuhan tidak bisa siapkan? Amin. Yang lain ragu-ragu, saudara. Saya percaya bahwa dengan iblis juga ragukan jaminan keselamatan kekal kita, ini yang lebih fatal lagi, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak peduli lagi dengan pelayanan, saudara. Tidak peduli lagi dalam hal kesaksian, mau jadi berkat buat orang lain, gak peduli lagi, saudara. Langsung jadi ego saja. Semua kalau datang kepada Tuhan hanya tentang diri saja, saudara. Semua kalau datang hanya tentang masalah saya, saudara. Gak ada lagi kepedulian dengan orang lain. Jadi orang yang mulai ego, saudara, itu karena dia memikirkan bahwa ya hanya ini yang bisa saya nikmati, saudara. Tetapi ketika engkau mengerti bahwa ada jaminan keselamatan kekal yang bisa engkau percaya dan engkau pegang, saya percaya ini akan membuat kita mulai bisa mengasihi orang lain, mulai bisa menjadi berkat buat orang lain. Tersima kita bisa membawa orang-orang untuk bisa menikmati jaminan keselamatan kekal seperti yang kita punya. Amin. Kalau engkau
tidak punya jaminan, apa yang membuat engkau bisa meyakinkan orang, saudara? Kenapa orang, kalau dari rasul-rasul kita lihat, kenapa mereka siap mati untuk penginjilan, menginjil orang? Oh, kita baru dicibir sedikit, sudah mulai rohani ya, sudah mulai gereja-gereja. Kita mulai nih, kita berhenti sedikit dulu lah. Terlalu orang menilai saya ini. Baru yang begitu aja kita sudah takut, saudara. Kita baru mau maju sedikit saja, orang baru omong sedikit saja, kita sudah mulai ragu-ragu, saudara. Apalagi kita mau membagikan apa yang menjadi iman kita, saudara. Wah, ini hal yang lebih sulit lagi. Tetapi saya percaya ketika engkau sudah meyakini jaminan keselamatan kekal dan lebih lagi engkau mengalami itu, saya percaya bahwa mulut kita ini tidak akan pernah berhenti untuk berbicara tentang Yesus dimanapun kita berada. Kita akan berbicara tentang Yesus di media sosial kita. Kita akan bicara tentang Yesus ketemu dengan siapapun. Pernah ketemu dengan orang-orang jenis begini? Kita ketemu dengan dia cuma bicara tentang Yesus saja, saudara. Sampai kita yang pendeta-pendeta ini pun mau diinjili sama dia, saudara. Saking dia on fire sekali, saudara. Ketemu dengan siapa saja ngomong Yesus. Naik mobil ngomong Yesus. Naik Maxim ngomong Yesus. Ya bisa saja tuh. Tetapi di sini saya percaya bahwa ada yang mendorong dirinya, karena dia sudah mengalami jaminan itu. Coba engkau tidak mengalami jaminan ini. Sama seperti kalau ada di sini yang mungkin kerja di Prudensial atau di mana lah, di yang lain, bicara tentang jaminan. Kalau kita belum dapat jaminannya, kita akan berkuar-kuar di luar sana, tidak mungkin, saudara. Tapi kalau kita juga menikmati jaminannya, menikmati pelayanannya, kita bukan hanya akan promo, langsung jadi agent dan kita jalan kemana-mana. Semua keluarga di list. Ditanya masih ada lagi yang tertinggal, saudara. Kita list semua, minimal jadi pelanggan atau jadi agent kita, saudara. Tapi untuk hal rohani ada yang list keluarga mana yang belum datang kepada Tuhan. 1, 2, 3, 4. Bahkan kita tidak peduli, saudara. Pusing amat, mereka punya urusan itu. Tapi kalau engkau punya jaminan keselamatan dan sudah mengalami itu, engkau tidak tahan kalau tidak datang kepada mereka. Engkau tidak tahan kalau tidak berdoa buat mereka. Engkau tidak akan mungkin tenang kalau engkau belum berbicara sedikit pun kepada mereka tentang Yesus. Katakan amin, saudara. Sehingga hal yang penting yang kita akan pelajari hari ini, prinsip penting dalam jaminan keselamatan kekal kita. Di dalam Yohanes pasal 14. Mari kita lihat sama-sama. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan dengan 15 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, 15 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta juga kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 terakhir, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai di sana bacaan firman Tuhan. Ini adalah tulisan yang Tuhan berikan kepada murid-murid sebelum Dia menjalankan karyanya, saudara. Jadi katakan di sini bahwa Tuhan mendapati bahwa mereka mulai gelisah, saudara. Terima karya kenaikannya ke surga, saudara. Ini sudah lewati pasti karya kematian dan kebangkitan. Sebelum Dia naik ke surga, mereka ini sudah mulai merasa gelisah, saudara. Tetapi Alkitab berkata bahwa dalam kegelisahan mereka, seperti halnya kita yang hari-hari ini mungkin kita adalah orang-orang yang mulai ragu-ragu hidup kita, saudara. Saya percaya bahwa iblis pintar sekali, saudara, untuk menghancurkan hidup kita. Dia hanya pakai sesuatu yang mungkin hal yang sederhana saja. Misalkan begini, saudara, kita nggak sakit, saudara, tapi tiba-tiba kita baca bahwa ada virus yang akan disebar. Tiba-tiba, saudara, karena kita pikirkan itu sudah mulai mempengaruhi fisik kita, saudara. Ada yang mengalami begini, saudara, dengar virus, kita sudah mulai lemah, kita punya fisik, saudara. Dan memang ini yang dipakai oleh kuasa kegelapan, saudara, menebar sesuatu yang mengganggu damai sejahtera kita, menebar segala sesuatu yang paling tidak membuat kita ragu-ragu, saudara. Paling tidak membuat kita khawatir dulu. Kalau dia sudah buat kita khawatir, sedikit lagi dia akan kuasai hidup kita, saudara. Ada orang berkata, kalau saya khawatir sedikit begini kan bisa toh, Pak. Kalau saya takut sedikit begini bisa toh. Hati-hati, dengan kita izinkan ada kekhawatiran sedikit saja dalam kehidupan kita. Ingat, kalau kita tidak stop dengan kekhawatiran itu, iblis bisa ikat kita, saudara. Iblis bisa tangkap kita, saudara. Sebab itu, saudara, di sini ketika ada murid-murid ragu-ragu, sebagaimana kita juga mungkin ada yang sering ragu-ragu di sini. Yesus berkata, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Jelas di sini kalau kita melihat, apalagi selanjutnya ayat ini berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di sini kalau kita melihat, saudara, bahwa prinsip yang pertama tentang jaminan keselamatan kita ini adalah Tuhan berkata bahwa arah dan jalan keselamatan kita ini jelas, saudara. Nggak ada yang perlu diragukan lagi, saudara, mengenai arah keselamatan kekal kita. Ketika saya berkata bahwa tadi keselamatan kekal itu bicara kita bersama-sama dengan Tuhan, tapi ternyata di sini jelas sekali dikatakan ketika ada menyinggung tentang rumah Bapa, jelas bahwa surga kita ini adalah rumah Bapa. Bilang sama-sama, rumah Bapa. Banyak sekarang konsep surganya aneh-aneh, saudara. Saudara pernah dengar konsep surga yang aneh-aneh, saudara? Nanti kalau ke surga, saudara, kita akan menikah dengan banyak wanita-wanita cantik, saudara. Ini ada surga konsep begini, saudara. Nanti juga ada surga yang bermacam-macam cara mereka mengatakan tentang surga. Surga itu yang mereka gambarkan kedagingan semua, saudara. Tapi saya percaya surga yang benar adalah kita berada di rumah Bapa, kita ada dalam hubungan yang hangat dengan Bapa, hubungan yang dekat dengan Bapa. Itu surga yang sebenarnya, saudara. Amin. Jangan mau disesatkan dengan surga-surgaan yang sekarang, saudara. Apalagi surga-surga sudah berkaitan dengan mau menikah lah, surga-surga yang berkaitan dengan hal-hal yang lain, apalah yang mereka tawarkan. Surga yang sejati adalah kita berada, dikatakan rumah, berarti kita ada dalam satu hubungan dengan Bapa di surga, saudara. Dan ini yang dialami oleh apa? Adam dan Hawa waktu mereka ada di Taman Eden, saudara. Kedekatan yang jenis ini itu surga, saudara. Sehingga kita akhirnya punya konsep bahwa memang akan mengalami surga yang nanti, yaitu kedekatan yang akan berjalan selama-lamanya, yang betul-betul real, saudara.
Ya kita sudah berhadapan muka dengan Bapa, saudara. Tetapi proses ini bukan nanti saja, tapi dimulai dari sekarang, saudara. Sehingga tidak benar ketika orang berkata saya akan masuk surga, sedangkan sekarang ini aja dia tidak punya hubungan dengan yang punya surga, saudara. Amin. Tidak benar dia berkata bahwa saya punya jaminan keselamatan kekal kalau dia tidak mengenal Bapa di surga dan punya hubungan dengan Bapa di surga itu. Jadi hubungan kebapaan itu kita sudah mulai jalankan dari sekarang, saudara. Makanya saya berkata dari awal tadi, kenapa kita punya jaminan keselamatan kekal? Karena prinsipnya jelas, arahnya jelas, saudara. Arahnya kepada Bapa, arahnya ke rumah Bapa. Tapi masih ada juga yang Alkitab singgung dalam Filipi 2 ayat 23 bicara tentang arah kita adalah tinggal bersama Tuhan, itu kata Paulus. Dan disebutkan juga dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27, Yerusalem baru. Arahnya jelas. Tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang mempertanyakan di mana surga nanti, saudara. Yakinlah surga itu ada, saudara. Amin. Karena itu hanya trik iblis untuk meragukan kita, saudara. Mereka memperdebatkan surga itu nanti akan ada di mana, saudara. Ya kita tidak tahu, tetapi minimal hari ini kita mengerti dan kita percaya bahwa kita pasti akan bersama-sama dengan Tuhan. Terserah surga itu ada di langit kah, surga itu nanti ada di bumi, seperti orang bilang nanti bumi ini akan diubah. Yang pasti begini, ada kayak di langit atau ada di dunia ini, yang penting kita ada menyatu dengan Bapa di surga. Amin. Jadi bukan persoalan tempat lagi. Jadi kalau ada orang mempersoalkan tempat, nggak usah ajak ngomong, saudara, atau ajak berdebat, saudara. Kamu juga ada yang bilang ada di langit, tapi Bapa tidak ada di situ. Ngapain kita ke situ? Betul tidak? Saya mau ada Bapa di situ, saudara. Mau di tempat yang mungkin orang bilang tidak masuk akal, tapi kalau Bapa di situ, ya saya mau ada di situ, saudara. Jadi simple saja ketika kita mempercayai bahwa keselamatan kita, kekal kita terjamin. Karena apa? Arahnya jelas. Apalagi arah yang Tuhan mau, dan bahkan untuk bisa membuat kita ada jaminan keselamatan kekal, yaitu rancangan awal dari Allah, yaitu ketika menciptakan kita. Alkitab berkata, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Dan ayat berikutnya dikatakan bahwa maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ini adalah bagian arah selanjutnya, saudara. Dan siapakah gambar Allah? Ternyata gambar Allah yang sejati yang kita bisa tiru itu adalah Yesus Kristus. Bilang sama-sama, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang bisa kita tiru. Makanya ketika Gereja Betel Indonesia mengangkat menjadi seperti Kristus, dan gereja juga memberikan visi ini, gereja kita juga mengambil visi ini menjadi serupa dengan Kristus. Percayalah, saudara, kalau saudara menghidupi visi ini, saudara tidak salah arah, saudara. Kalau kita arahnya sudah Bapa di surga, dan selama kita hidup adalah kita mengikut Kristus, kita meniru Kristus, tidak akan mungkin salah, saudara. Jadi ini dalam kebenaran ini sudah terkandung dua, arahnya jelas dan jalannya jelas. Siapa mau di sini mau bepergian, sudah dikatakan tempatnya ini, tapi jalannya nggak tahu, saudara. Saya percaya saudara mau, kalau ada arahnya seperti Google Map tuh, kasih tahu arahnya, dia kasih tahu juga jalannya begini, saudara. Ada banyak berkata saya mau ke surga, tapi jalannya gimana? Baru mereka menciptakan jalan-jalan yang tidak masuk akal, saudara. Jalan-jalan yang tidak masuk akal. Siapa yang mau jalan di situ, saudara? Tapi puji Tuhan, jalan kita jelas, saudara. Amin. Dan jalan kita adalah jalan yang punya, yang tersedia aksesnya, saudara. Ada orang, ada jalan, tapi untuk akses menjalani di situ itu susah sekali, saudara. Kita puji Tuhan, kita punya jalan, tapi sekaligus juga ada akses untuk bisa menjalani itu, saudara. Akses untuk bisa masuk di situ, saudara.
Sehingga saya percaya saudara bahwa jaminan keselamatan kita ini menjadi jelas dan menjadi terjamin karena baik arah maupun jalan kita jelas. Dan saya percaya jalan Kristus adalah jalan yang satu-satunya. Karena ketika Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, ini adalah perkataan hanya seorang yang pasti, bukan manusia biasa yang bisa berkata ini. Ada manusia biasa yang bisa berkata ini? Misalkan saya tiba-tiba berkata di mimbar ini, jemaat-jemaat, akulah jalan, akulah kebenaran. Saya percaya bahwa banyak orang akan komplain sini. Apalagi saya berkata, untuk pergi kepada Bapa lewat jalan saya. Makanya orang bilang begini, hanya ada dua saja. Kalau orang itu berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, mungkin yang pertama, dia orang yang harus periksa dokter. Tetapi kalau tidak seperti itu, hal yang kedua adalah pasti dia bukan manusia sembarang. Berarti kalau dia bukan manusia sembarang, dia harusnya yang berkata seperti itu haruslah Allah. Dan puji Tuhan, Yesus kita adalah Tuhan, Yesus kita adalah Allah, sehingga dia pantas untuk berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Di sini dikatakan bahwa pemilihan kita pertama, saudara, yang membuat kita jelas selain kita melalui Yesus, tapi pertama kita dipilih oleh Bapa. Bilang sama-sama, dipilih oleh Bapa. Dan ini bukan main-main, dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini yang jadi pegangan kita, saudara. Masa Tuhan pilih kita dan kita menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengalami keselamatan kekal, saudara. Itu pertama, saudara. Tapi yang kedua dikatakan bahwa karya Kristus yang membenarkan kita oleh darahnya. Tidak berhenti sampai kepada pemilihan, tapi karya Kristus yang membenarkan kita oleh darahnya. Tidak ada yang bisa diampuni, dibenarkan dengan perbuatan baik, saudara. Dengan hidup saleh, kita hidup kudus dengan kemampuan kita sendiri supaya kita dibenarkan, tidak mungkin, saudara. Alkitab berkata segala kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Amin. Karena hanya ada satu saja caranya. Darah Yesus. Bilang sama-sama, darah Yesus yang membenarkan kita. Dan ada hal yang terpenting, saudara. Selain kita mengerti di dalam jalannya Yesus oleh pilihan-pilihan Bapa dan karya Kristus, ternyata ada jaminan yang terakhir yang perlu kita pegang, yaitu jaminan Roh Kudus. Bilang sama-sama, jaminan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus kerjakan, saudara? Yang pertama, dia mengerjakan iman bagi kita. Sehingga hari ini kalau engkau beriman, itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Ada yang berkata, saya adalah orang yang beriman. Nah, memang karena saya yang beriman. Nah, bisa, saudara. Saya percaya bahwa memang betul kita yang beriman, tetapi saya juga percaya bahwa Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk beriman, saudara. Amin. Karena untuk mempercayai Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, hanya karena Roh Kudus yang bicara bagi kita, hanya karena Roh Kudus yang meyakinkan kita. Karena kenapa, saudara? Ada banyak contoh-contoh mendengar Yesus Tuhan, mendengar Yesus Juru Selamat, dia tolak betul-betul. Bahkan dia berkata, dia kutuk orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, saudara. Ternyata ada orang-orang tertentu yang benar-benar dengan frontal menolak ini. Sehingga kita bersyukur ketika kita akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut ketika mendengar tentang kebenaran tentang Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, dan kita langsung berkata, yes, amin, saya percaya. Ini nggak mudah, saudara. Ini nggak gampang, saudara. Banyak contoh-contoh penginjilan-penginjilan yang ada di Eropa sana, saudara. Mereka terlalu ateis, sudah terlalu logika, saudara. Untuk meyakinkan mereka tentang keselamatan dalam Yesus itu susah, saudara. Tetapi kita puji Tuhan, kita punya tokoh dalam Alkitab, seorang yang sangat jenius sekali, namanya Paulus, yang jenius sekali bisa percaya Yesus, saudara. Berarti apa? Ada kemungkinan orang yang pintar sekali juga bisa percaya Yesus.
Jadi kalau mau beritakan Injil, beritakan juga kepada orang-orang pintar, saudara. Kadang-kadang kita pilih-pilih tuh, kita beritakan Injil kepada orang yang kita mudah setir dia. Itu bisa juga, tetapi kita juga beritakan kepada orang-orang yang pintar. Dalam Alkitab juga ada orang yang mungkin merasa tidak perlu Tuhan, orang kaya sekali. Oh, kayanya luar biasa. Kalau saudara belajar tentang Sakeus, itu kayanya luar biasa, saudara. Tetapi seorang yang kaya luar biasa ini pun, yang mungkin bagi banyak orang kaya tidak perlu Tuhan, tetapi Injil juga bisa masuk kepada dia. Bahkan dia dikatakan sebagai orang kaya yang berbeda. Kali ini orang kaya yang sudah menikmati segalanya, tapi dia masih merasa kosong dalam hidupnya. Ada banyak orang-orang kaya tidak merasa perlu Tuhan. Saya tahu bahwa mereka belum sampai kepada puncak kekosongan hidup mereka. Kita berdoa mereka akan sampai kepada puncak kekosongan hidup mereka. Pasti mereka cari Tuhan. Ketika dia merasa bahwa ketika saya dapat ini terus apa lagi? Ketika saya sudah di jabatan ini apa lagi, saudara? Pasti satu saat akan mentok, saudara. Sehingga saya percaya bahwa Roh Kudus yang mengerjakan iman ini, yang bergerak dalam hidupan kita, saudara. Dan yang berikut, Roh Kudus juga yang bekerja melahirbarukan kita. Kita boleh ibadah seperti ini, saudara, sambil kita membuka hati kepada Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus punya time masing-masing kepada kita. Roh Kudus punya waktu-waktu buat kita, saudara. Makanya datang kepada Tuhan setiap saat, saudara. Karena apa? Mungkin itu timingnya Tuhan menjamah kita, saudara. Jadi jangan hari Minggu ini datang, minggu depan off lagi, minggu depan lagi masuk lagi, off lagi. Padahal kita harus mengejar momentumnya, saudara. Saya yakin kita semua ada momentumnya. Sampai engkau ketemu momentummu. Orang berkata, orang ini nangis-nangis ya. Oh, lu belum tahu kalau Tuhan jamah hatimu. Jangan-jangan lu lebih parah. Tuhan memang betul tertib, saudara. Tapi kalau Tuhan jamah, kamu seperti nggak tahan kalau tidak nangis, saudara. Makanya banyak orang cap kita di tempat ini mungkin, itu gereja nangis-nangis ya. Doakan dia, saudara. Karena apa? Satu saat dia akan alami apa yang orang yang dia cibir itu, saudara. Amin. Kenapa memuji Tuhan harus begini-begini ya? Kalau Tuhan jamah dia, mungkin dia lain lagi, dia punya gaya, saudara. Dia belum mengalami Tuhan saja, saudara. Jadi tapi kalau orang cibir begitu, sabar sambil doakan, saudara. Tuhan buat dia mengalami seperti apa yang dia omongkan tentang saya, saudara. Oh, itu luar biasa, saudara. Karena kita percaya bahwa apa? Roh Kudus yang bekerja melahirbarukan orang. Kenapa kita harus menginjil dan kita harus katakan kepada orang tentang Tuhan kapan saja? Karena kita tahu, karena kita belum tahu, saudara. Ketika Tuhan berbicara tentang kelahiran baru kepada seorang Nikodemus, Tuhan mau mengumpamakan itu seperti angin, saudara. Angin ini, saudara, datang dari mana kamu tidak tahu, saudara. Tapi kehadirannya kamu rasa. Makanya ketika bicara tentang lahir baru pun sama. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan lahir barukan dia. Makanya apa? Karena kita tidak tahu. Sering-seringlah bicara dengan dia. Mungkin hari itu yang kau ngomong, Tuhan bekerja dalam hidup dia. Kadang-kadang kita, Yesus tidak dengar 3 kali. 4 kali CPI juga tidak dengar. Dan kita menyerah, saudara. Kita berpikir bahwa kita Roh Kudusnya, saudara. Bukan kita Roh Kudusnya. Izinkan Roh Kudus berkarya untuk pribadi orang itu. Sambil kita tidak pesimis dengan orang itu, sambil mengizinkan Roh Kudus bekerja buat orang itu. Amin. Dan saya percaya Roh Kudus juga bekerja menghidupi firman. Saat firman ini disampaikan, beberapa orang saya percaya dikuatkan, saudara. Saat firman Tuhan ini disampaikan, ada gerakan Roh Kudus yang menggerakkan beberapa orang yang berkata yes untuk firman. Saya orangnya, tapi hari ini saya akan bangkit, saudara. Itu Roh Kudus yang bergerak juga. Dan saya percaya juga Roh Kudus yang pada akhirnya akan menguatkan dan akan menyertai kita selama-lamanya. Makanya ini jaminan yang terpenting juga, saudara. Kalau Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, apa yang tidak bisa terjamin dalam hidup kita, saudara? Kalau dulu Roh Kudus keluar masuk, Saul sudah berdosa,
Tuhan undur dari Saul, Roh Kudus undur. Hari ini ada ceritanya kah? Roh Kudus undur, saudara. Yang adalah engkau yang undur dari Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus itu tidak ada sama-sama dengan saya. Roh Kudus bilang nih, kurang tidak tahu diri sedikit nih orang ini. Dia yang menjauh dari saya, dia bilang saya yang menjauh. Padahal kita yang ketika kita mau ikut kita punya mau kan kita keluar, saudara. Bukan Roh Kudus yang keluar. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau ada pada akhirnya saudara kita didapati tidak selamat, saya percaya karena ada satu keputusan yang engkau buat, terus menerus komitmen yang engkau buat untuk menjauh dari Tuhan. Tapi kalau selama engkau masih punya keputusan untuk mendekat kepada Tuhan, menempel dengan Tuhan, saya tidak mungkin, saya katakan dari mimbar ini, tidak mungkin engkau tidak selamat, saudara. Katakan amin yang mengerti, saudara. Sehingga yang dibutuhkan hari ini, kalau sudah jaminannya sudah jelas, arahnya jelas, jalannya jelas, penjaminnya jelas, mana masalahnya, saudara? Berarti masalahnya ada di respon. Bilang sama-sama, ada di respon. Sehingga kita melihat bahwa ternyata respon iman ini penting sekali. Respon iman yang benar ini penting sekali. Saya minta beberapa menit sedikit ya. Yang pertama di sini kita dikatakan bahwa respon yang pertama adalah pasti ini bicara tentang harus ada percaya. Dan bukan hanya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menggantikan saya. Yang biasa saya sebutkan kalau di perjamuan. Lihat Yesus yang menggantikan engkau. Tapi tidak berhenti sampai situ, saudara. Harus seperti dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Ketika ayat ini berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi respon iman yang benar di sini bicara tentang percaya, tapi sekaligus juga kita tetap tinggal di dalam Kristus. Orang berkata apa jaminannya? Itu kamu mengalami ini dulu, percaya bahwa Yesus menggantikan engkau dan kita tetap tinggal dalam Kristus. Mau pergumulan apapun, tetap mendekat kepada Kristus. Mau sakit sehebat apapun yang kau alami, separah apapun, mendekat kepada Tuhan. Mau persoalan ekonomi seberat apapun yang kau alami, mendekat kepada Tuhan. Itu saja, saudara. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita sudah semua masih lancar, saudara, kita menjauh dari Tuhan. Nanti kalau ada masalah kita datang dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita melekat erat, kita punya hubungan dengan Dia. Jadi ini penting sekali, saudara. Banyak orang memulai dengan Tuhan, tapi dia mulai lama-lama, saudara, sudah mulai menjauh. Saya tidak tahu apa yang menjauhkan dia dari Tuhan. Ada banyak, saudara, ya, hal-hal yang dia kejar, yang selama ini mungkin tentang hanya berkaitan dengan pekerjaan, apa semua, saudara. Tetapi saya percaya dan tetap tinggal dalam Kristus, ini pasti akan kalau kita alami, ini akan memberikan konfirmasi jaminan itu. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Cukup kita mendapatkan konfirmasi, engkau ada di dalamku, aku di dalam engkau. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Karena apa? Kita terus mengarahkan hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kita berada di dalam pengaruh firman Tuhan dan bahkan berada di dalam kekuatan daripada firman Tuhan itu juga. Kuasa kehadiran Tuhan mempengaruhi hidup kita. Saya tanya hari ini, siapa yang hari-hari ini, saudara, merasakan bahwa firman itu mempengaruhi seluruh hidupmu, saudara? Firman mempengaruhi pikiranmu, firman mempengaruhi perasaanmu. Orang-orang jenis begini, mau masalah apapun, mereka akan tetap survive, saudara. Tapi sedikit-sedikit
berita-berita negatif, langsung kita khawatir, langsung kita takut. Saya percaya bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Dan yang terakhir, di sini disebutkan bahwa bukannya tetap tinggal dalam Kristus, tetapi Filipi 2 ayat 12 sampai 13 saya akan membaca bagi kita semua ini, karena ini penting sekali. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang kedua, pentingnya iman yang benar adalah kita hidup bersyukur dan tetap mengerjakan keselamatan. Apa yang harus kita bertemu mengerjakan keselamatan? Ini mengisi, seperti kita sudah merdeka, kita mengisi hidup kemerdekaan ini dengan apa? Kita berkarya bagi Tuhan. Kita taat kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Ini mengerjakan keselamatan, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita mengisi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Beda tidak, saudara? Jadi kalau engkau melayani, melayanilah karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau membaca Alkitab, engkau berdoa, membaca Alkitab dan berdoalah karena engkau mengasihi Tuhan. Motifnya pasti beda di sini, saudara. Dengan orang melakukan sesuatu untuk diselamatkan, saudara. Kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan karena kita mencintai Tuhan. Kita melakukan ini karena kita hormat sama Tuhan. Kita lakukan ini karena Tuhan sudah terlalu baik bagi saya. Sehingga saya percaya, saudara, Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kita. Dan dia berkata, dia adalah jaminan bagi kita, engkau anak Tuhan, engkau milikku, padamu adalah tanda-tanda milikku. Masalah apa yang kau takutkan ketika ada konfirmasi yang berkata, engkau anak Tuhan, engkau biji mataku, engkau umatku, engkau kesayanganku. Itu Roh Kudus yang kerja di sini, saudara. Amin. Pastikan engkau alami ini dalam hidupmu, sehingga jaminan keselamatan kehidupan kekal bukan hanya berdampak bagimu, tapi akan berdampak bagi banyak orang. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdiri semua.